Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mahasiswa-mahasiswi sekalian, saya Serintan Purnama SMM ingin menjelaskan mengenai pembangunan komparatif. Ini terutama khusus pada perbedaan dan persamaan di antara negara-negara berkembang. Baik, kita langsung mulai saja kepada yang pertama ya, bahwa memang tentang pembangunan manusia di dunia ini sangat luas dan tidak merata. Dengan kemajuan yang sangat menakjubkan terjadi di sebagian wilayah, di tengah-tengah wilayah lainnya yang mengalami stagnasi dan bahkan penurunan. Ini dikutip dari United Nations Development Program Human Development Report tahun 2003. Dan ini tentu saja juga terdapat banyak perbedaan di antara negara-negara berkembang, tetapi bila ada yang menganggap bahwa di antara negara itu sama sekali tidak ada persamaan, maka itu berarti setiap pembicaraannya yang keluar dari atau melewati batas sebuah negara tidak akan ada artinya. Dan ini juga dikutip dari Julian West, Oxford University. Jadi sangatlah keliru ya, dan menyesatkan apabila kita mencoba untuk menyamaratakan dari 160 negara anggota PBB sebagai negara-negara dunia ketiga. Perbedaan antar negara berkembang ini, yang paling kaya dengan negara berkembang paling miskin, ini jauh lebih besar ya daripada antar negara kaya dan negara berkembang yang berpenghasilan menengah ke atas. Ya, walaupun hampir seluruh negara-negara di dunia ini tersebut miskin dalam segi keuangan, namun kan mereka memiliki kebudayaan, kondisi-kondisi ekonomi, serta struktur sosial dan politik yang sangat beragam. Jadi ada negara berkembang yang berpenghasilan rendah yang memiliki luas wilayah dan penduduk yang mencengangkan. Ada juga yang memang tidak. Misalnya di India ini penduduknya 1 miliar ya, terdiri dari 26 provinsi. Nah, di sini juga ada juga negara berkembang yang luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya sangat kecil. Misalnya di Grenada ini sekitar 100.000 jiwa jumlah penduduknya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menghuni sebagian besar di kota Amerika Serikat. Nah, dalam bab ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai keragaman yang begitu besar di antara negara-negara berkembang. Namun di luar keragaman tersebut, negara-negara berkembang memiliki kesamaan masalah ya dan kesulitan baik yang berskala domestik maupun internasional, yang kesemuanya itu mengacu pada keterbelakangan atau underdevelopment. Kemudian kita juga akan membahas persoalan tersebut dan menetapkan tujuan serta mendasari persyaratan pertumbuhan dalam konteks historis komparatif, geografi juga, kemudian hubungan ekonomi internasional dan juga institusinya. Oke. Ada 3 subpokok bahasan di sini. Pertama, kita akan mendefinisikan negara-negara berkembang. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas mengenai keseragaman struktural negara-negara dunia ketiga. Lalu juga akan membahas mengenai karakteristik umum negara-negara berkembang. Langsung saja kita akan mendefinisikan negara-negara berkembang. Jadi cara yang paling umum dalam mendefinisikan negara berkembang itu adalah dengan menggunakan pendapatan per kapita ya. Di sini menurut World Bank bahwa dalam sistem klasifikasi Bank Dunia, 208 perekonomian dengan jumlah populasi minimal 30.000 jiwa ini diurutkan berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto ya per kapita atau GNI Gross National Income. Kemudian dibedakan menjadi ada pendapatan rendah, low income, pendapatan menengah bawah, low middle income. Ini juga antara 766 sampai dengan 3035, lalu menengah atas 3036 sampai 9385, pendapatan tinggi di atas 9386. Nah, ini negara yang berpendapatan tinggi menurut Bank Dunia ini ada dari Australia, Austria ya masuk, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Republik Korea ya, kemudian Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, kemudian Cina, kemudian Uni Emirat Arab dan lain-lain. Itu data pada tahun 2003. Nah, namun di sini kadangkala ya dikelompokkan oleh PBB itu memang
untuk yang berpendapatan tinggi melalui sektor ekspor yang berkembang dengan pesat. Tetapi sebagian besar dari populasinya di sini secara relatif sih masih tidak mendapatkan misalnya pendidikan atau memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka negara itu masih dilihat sebagai negara berkembang. Ini contohnya misalnya juga mencakup negara-negara pengekspor minyak ya seperti Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Negara berpendapatan tinggi juga termasuk loh beberapa pulau yang memiliki ketergantungan pada sektor pariwisata dengan masalah pembangunan yang mengiringi pertumbuhannya nih. Nah, bahkan beberapa negara yang berpendapatan tinggi ini seperti Portugal dan Yunani misalnya telah dikelompokkan sebagai negara berkembang setidaknya sampai akhir-akhir ini. Walaupun demikian juga karakteristik negara-negara berkembang itu tadi memang negara-negara transisi seperti Eropa Timur dan Asia Tengah ini termasuk negara-negara mantan Uni Soviet tetap memberikan generalisasi yang bermanfaat. Nah, terlepas dari banyaknya keragaman antar negara nih, sebagian besar negara-negara dunia ketiga mempunyai tujuan utama, yaitu memerangi kemiskinan, mengatasi ketidakmerataan distribusi pendapatan, mengurangi tingkat pengangguran, memenuhi standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kecukupan pangan bagi seluruh penduduk. Juga memperluas kesempatan di bidang ekonomi dan sosial, serta juga membina kebutuhan dan kesatuan mereka sebagai negara bangsa atau nation state ya. Nah, di sini kita masuk kepada keragaman struktural negara-negara dunia ketiga nih. Ada 8. Yang ke-8 ini kita akan bahas satu persatu. Pertama, ini mengenai ukuran negara atau luas geografis, di mana PBB tahun 2000 ini dari 160 negara, 87 negara yang sedang berkembang tuh memiliki kurang dari 5 juta penduduk. 58 negara itu kurang dari 2,5 juta. Kemudian 38 negara kurang dari 500 ribu penduduk gitu ya. Nah, ini negara-negara berkembang yang besar wilayahnya atau yang sangat luas, ini tergolong sangat padat penduduknya seperti Brazil, ada India, ada Mesir, dan ada juga Nigeria. Mereka sih berhidup berdampingan ya dengan Paraguay, Nepal, Yordania, dan Chad. Nah, negara dengan wilayah yang luas dengan sendirinya ini memperoleh keuntungan loh, dan tersedianya berbagai sumber daya, potensi pasar yang luas, serta tidak perlu tergantung pada pasokan produk dan bahan baku dari luar negeri. Meskipun demikian sih negara-negara tersebut bukannya tanpa masalah, tetap aja ada masalahnya gitu ya. Tapi memang juga banyak persoalan rumit, mulai dari beratnya tugas pengawasan administratif, pembinaan kesatuan nasional, penanggulangan ketidakseimbangan regional. Mungkin itu juga salah satu dari masalahnya. Ini faktanya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah latar belakang sejarah kolonial. Di sini hampir semua ya negara di Asia Afrika itu pernah dijajah oleh kekuatan kolonial di Eropa Barat. Jadi bukan hanya Inggris dan Prancis, tetapi juga Belgia, Belanda, Jerman, Portugal, dan Spanyol, mereka semua menjajah Asia Afrika. Nah, oleh karena itu struktur perekonomian, pendidikan, lembaga-lembaga sosial di negara-negara jajahan itu biasanya memiliki bentuk atau model yang hampir sama nih dengan peraturan dari bekas negara jajahannya. Contohnya juga di Afrika. Afrika kan baru-baru ini merdekanya ya. Jadi harus menyisihkan waktu dan usaha yang begitu besar untuk menangani masalah-masalah itu gitu. Nah, kemudian para penjajah itu mewariskan 3 gagasan yang memang menimbulkan pengaruh yang begitu luas dan kuat. Ini pertama kepemilikan pribadi, kemudian pajak perseorangan, kemudian penetapan bahwa pajak harus dibayar dengan uang bukannya dengan barang atau sesuatu yang lain. Ini juga diterapkan seperti di Indonesia, pajak kita harus dibayar sama uang, nggak bisa pajak dibayar dengan barang yang lain. Ketiga gagasan dasar khas barat tersebut secara bersama-sama sih telah mengikis sendi-sendi otonomi masyarakat lokal ya, dan membuat para warganya itu begitu rapuh terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Nah, ini yang ketiga adalah persediaan sumber daya fisik dan alam manusia. Ini sesungguhnya yang termasuk sumber daya manusia tidak hanya jumlah penduduk ya, dan tingkat keahliannya saja, namun juga meliputi pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap-sikap, atau penilaian mereka. Kemudian
Nah, di sini jumlah penduduk dan tingkat keahliannya saja, namun juga meliputi pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap-sikap atau penilaian mereka terhadap pekerjaan, akses untuk mendapatkan informasi, besar kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara kreatif dan otonom. Selanjutnya, tingkat administratif juga merupakan salah satu bentuk sumber daya manusia yang penting. Ngomong-ngomong nih soal memperbaiki dari besar kecilnya keinginan ya, kreatif. Nah, itu juga sangat mempengaruhi sumber daya manusia itu sendiri. Di Jepang tuh manusianya kreatif. Mereka respect terhadap produktivitas kinerja mereka masing-masing. Kalau dibandingkan di negara berkembang rasanya sulit. Kenapa? Karena SDM-nya saja di negara berkembang tuh bisa terukur. Tapi kalau di negara maju mereka udah produktivitas udah jangan diragukan lagi. Mereka itu kreatif juga ini. Tapi bukan sekedar hanya membandingkan secara generasi. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Oke. Kita next, komposisi etnik dan agama. Di dunia ini kultural. Nah, etnik dan agama jelas memainkan peran penting ya bagi berhasil atau gagalnya usaha-usaha pembangunan. Secara umum, semakin besar keragaman etnik dan agama di suatu negara, semakin besar pula nih kemungkinan gejolak internal dan instabilisasi politiknya. Jadi tidaklah mengherankan kalau hampir semua negara atau unit politik yang begitu cepat meraih keberhasilan dalam usaha-usaha pembangunan adalah negara yang masyarakat relatif homogen, seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Mereka itu homogen. Mereka itu misalnya menganut etnisnya itu sama gitu. China. Tapi kalau misalnya Indonesia kan multikultural, di sana selalu banyak konflik etnis, agama, budaya. Tapi kita untungnya punya falsafah satu Pancasila gitu. Kita punya Pancasila. Itulah yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia. Nah, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah komposisi etnik dan agama memainkan peran penting ya bagi pembangunan. Karena keragaman itu bisa mengakibatkan konflik memang betul, namun bisa juga menumbuhkan kerjasama loh yang akan menciptakan sinergi. Ini juga terjadi di negara Malaysia, Mauritius, dan Amerika Serikat. Walaupun mereka multikultur, tapi mereka juga memang keragaman itu bisa juga menumbuhkan kerjasama. Harus ada satu lambang atau satu falsafah di negara itu, seperti yang kita miliki Pancasila. Selanjutnya nih, yang kelima, arti penting relatif dan sektor pemerintah dan sektor swasta masyarakat sipil. Nah, hampir semua negara-negara dunia ketiga ini mengandung sistem ekonomi ya, campuran mix economic system, yaitu suatu sistem di mana sektor pemerintah dan sektor swasta itu bersama-sama berpartisipasi dalam kepemilikan dan penggunaan sumber daya. Peranan politik asing yang cukup besar dalam sektor swasta biasanya akan mendorong timbulnya berbagai peluang sekaligus masalah ekonomi dan politis yang tentu saja ini akan jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan negara yang sektor swastanya tidak terlalu dikuasai pihak asing. Nah, Asia Tenggara dan Amerika Latin tuh sektor swastanya lebih besar. Ini dibandingkan dengan Asia Selatan dan Afrika. LSM-nya juga di negara maju tingkat antusiasnya juga tinggi. Negara-negara berkembang yang memiliki LSM ini yang kuat seringkali mampu mencapai kemajuan yang lebih baik dan mengatasi permasalahan. Estimasi seperti itu, tapi kalau kita bandingkan di negara Indonesia ini apakah seperti itu? Apakah LSM kita pro terhadap masyarakat ataukah mereka hanya menginginkan pundi-pundi uang? Nah, itu balik lagi kepada analisis kita masing-masing yang ada di lapangan. Next, ini adalah sifat dasar struktur industri, bahwa sebagian besar negara yang berkembang adalah negara agraris pertanian, benar nggak? Berarti kalau masih kita tergantung pada sektor pertanian, kemudian ke kehutanan dan perikanan, itu kita masih masuk kepada industri primer. Kalau sekunder itu seperti manufaktur. Kalau tersier itu udah masuk ke perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa-jasa itu seperti negara Singapura, Jepang, itu mereka udah ke sana, udah ke tersier. Sedangkan kita masih di primer, ya. Nah, kemudian kadar ketergantungan terhadap ketentuan-ketentuan politik dan ekonomi luar negeri asing ini juga poin ketujuh nih, sejauh mana sih tingkat ketergantungan suatu negara terhadap pihak luar, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Ternyata ini berkaitan erat dengan luas wilayah, karunia sumber daya alam, serta perjalanan sejarah politik negara yang bersangkutan. Suka atau tidak sih, kita harus menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar negara-negara dunia ketiga itu masih diliputi oleh ketergantungan yang cukup besar kepada pihak-pihak luar. Seperti kemarin tuh Undang-Undang Cipta Kerja ya, Presiden Joko Widodo dia berpidato bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan karena kita memancing untuk investor asing masuk ke Indonesia. Nah, itu berarti kita masih tergolong berkembang. Tidak bisa kita digolongkan sebagai negara maju karena memang kita masih tergantung kepada pihak luar, pihak asing.
Oke, yang terakhir ini adalah pembagian kekuasaan kelembagaan dan struktur politik dalam negeri atau rules of the game. Ini sebenarnya yang saya yang males ya untuk membahasnya, karena memang ini terkait dengan elit politik. Dalam wacana ini juga dalam mengatasi masalah pembangunan itu tidak hanya cukup hanya pada ketepatan dan rangkaian kebijakan ekonomi saja, sudut politik, aneka kepentingan yang bersifat sepihak dan tersembunyi, serta persekongkolan di kalangan elemen kelas elit. Nah, ini para tuan tanah, kaum industrias, perkotaan, kalangan bankir, pengusaha asing, perwira angkatan bersenjata, dan para pengurus serikat buruh. Ini turut menentukan strategi apa saja yang bisa dijalankan, sekaligus menentukan letak dan intensitas hambatan terhadap proses perubahan ekonomi dan sosial yang sedang akan dilaksanakan. Bagaimana mengatasi masalah ini, gitu ya. Kemudian di sini ada 6 karakteristik negara berkembang. Pertama, standar hidupnya relatif rendah ya. Kemudian ditunjukkan oleh tingkat pendapatan yang rendah. Lalu ketimpangan pendapatan yang parah, kondisi kesehatan yang buruk dan kekuatan dan kurang memadainya sistem pendidikan, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian serta ekspor produk-produk primer, bahan-bahan mentah juga masih tergantung. Kemudian pasar yang tidak sempurna dan terbatasnya informasi yang tersedia. Lalu ada dominasi, ketergantungan, dan kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional. Ini masih negara berkembang. Apakah kita masuk? Tentu saja ini semua ke-8 ini masih masuk gitu ya. Nah, ini keterbatasan nilai ada 9. Pertama itu kita adanya perbedaan ya, kekayaan sumber daya alam dan kualitas modal manusianya. Lagi-lagi modal manusia, kualitas lagi yang ditanyakan manusia. Indonesia apakah sudah bagus nggak SDM-nya gitu ya. Memang di lain sisi kita banyak, tapi kita kadang juga katanya negara kita kurang modal lah, kurang ini. Saya rasa nggak gitu. Kalau memang pribadinya juga bagus ya, kita berkembang gitu ya, berkembang dengan bagus. Memang faktor negara juga berpengaruh, tapi manusia itu sendiri cobalah untuk mengembangkan diri juga gitu. Ya, kita masih tergantung sama itu, berarti kita sangat sulit sekali ya untuk berkembang. Kemudian kedua, perbedaan pendapatan per kapita ini udah masuk angka ya, udah menghitung angka. Ketiga, perbedaan iklim juga kita memang iklim tropis, mungkin iklim yang kalau di negara-negara luar itu dingin ya, mereka lebih, kalau sudah musim-musim yang tidak dingin misalnya, mereka lebih banyak bekerja sehingga untuk mengumpulkan di musim dingin. Kalau di Indonesia kan wah paling santuy gitu ya, mau pagi siang malam berbulan-bulan bertahun-tahun, perubahan cuaca itu misalnya santuy-santuy aja, nggak ada menemukan musim dingin yang harus hibernasi berbulan-bulan gitu. Kemudian perbedaan jumlah penduduk, distribusi serta laju pertumbuhan ini cukup jelas. Kemudian peranan sejarah migrasi, perbedaan dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan ya, dan teknologi dasar, stabilitas fleksibilitas lembaga-lembaga politik, efektifnya lembaga-lembaga ekonomi dalam negeri. Ini keterbatasan sekali nilai sejarah. Mungkin yang lebih nanti akan dibahas secara detail nanti pas kita ketemu meet ya. Nah, apakah standar kehidupan di negara berkembang dan negara maju ini dapat diserahkan? Di sini ada 2 alasan ya. Alasan pertama itu kita bisa transfer teknologi di sini. Nah, artinya seperti apa sih transfer teknologi di sini? Di sini negara berkembang tuh tidak perlu harus mengulang proses penemuan gitu, maksudnya penemuan teknologi. Jadi kita tuh sebenarnya misalnya mereka tidak perlu menggunakan tabung hampa sebelum dapat menggunakan transistor miniatur modern gitu loh. Maksudnya meskipun harus membayar royalti, akan lebih murah untuk meniru kan teknologi yang sudah ada. Dan ini juga dikopi oleh Cina. Seperti ini Cina juga dulunya. Sekarang kan sudah terbukti negara maju. Nah, daripada harus mengadakan riset dan pengembangan sendiri kan, karena orang tidak perlu melakukan biaya akibat kesalahan dan jalan buntu yang dihadapi selama proses penelitian. Hal-hal yang seperti ini seharusnya dapat membuat negara-negara berkembang sih melakukan cepat seperti lompatan katak untuk melewati beberapa tahapan pembangunan teknologi dan langsung menjalankan teknik produksi berteknologi tinggi. Nah, ini hasilnya mereka seharusnya mampu tumbuh jauh lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan negara-negara maju sekarang, atau lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan yang dialami negara maju di masa lalu ketika mereka harus menemukan teknologi sendiri dan maju di dan maju selangkah demi selangkah melalui berbagai tahapan inovasi dalam sejarah. Ini sebenarnya juga terjadi di
revolusi industri ya, dan Amerika juga melakukan hal yang sama dalam waktu 45 tahun. Korea Selatan juga berhasil melakukan hal yang serupa hanya dalam 11 tahun. Cina juga apalagi. Jadi hanya Indonesia aja sih yang belum bisa seperti itu gitu. Cina sekarang yang adanya dampak COVID virus ini, mereka bahkan sekarang udah pada dibuka tuh wisata-wisata. Mereka punya vaksin sendiri. Negara-negara beli ke dia, ke Cina. Wah, hebatnya Cina tuh begitu. Kemudian segala elektronik semua made in China. Padahal kan memang misalnya yang bagus kualitas Jerman, kualitas Amerika. Tapi mereka bisa mengcloning itu gitu. Dan harganya jauh lebih murah. Dan itu luar biasa kemajuan teknologi dan SDM produksi dalam negeri Cina itu memang luar biasa deh. Nah, alasan kedua ini untuk mengharapkan terjadinya konvergensi jika kondisi yang dihadapi sama adalah akumulasi faktor produksi. Negara-negara maju ini saat ini mempunyai modal fisik ya dalam jumlah besar dan modal manusia dalam tingkatan yang tinggi. Dalam analisis fungsi produksi ini kondisi tersebut akan menghasilkan tingginya tingkatan output per orang. Namun produk modal marginal dan profitabilitas investasi daripada negara berkembang karena adanya hukuman tambahan hasil yang semakin menurun, artinya dampak tambahan modal pada output diduga akan lebih kecil di negara maju yang sudah mempunyai banyak modal dalam hubungannya dengan ukuran tenaga kerja daripada di negara berkembang kan menghadapi kelangkaan modal nih. Hasilnya tingkat investasi yang lebih tinggi diharapkan akan terjadi di negara berkembang, baik melalui sumber domestik ataupun pendekatan investasi asing. Dengan tingkat investasi yang lebih tinggi, output akan tumbuh lebih cepat di negara berkembang. Jadi hingga kira-kira tercapai tingkatan modal per tenaga kerja yang setara dengan yang terjadi di negara maju. Nah, dengan adanya satu atau kedua kondisi berupa transfer teknologi dan akumulasi modal yang lebih cepat, pendapatan antar negara ini cenderung mengalami konvergensi atau setara dalam jangka panjang. Karena pertumbuhan negara berkembang yang lebih cepat itu akan menyusul pertumbuhan negara maju yang lebih lambat. Meskipun pada akhirnya pendapatan tidak setara, negara-negara tersebut paling tidak sih akan setara secara kondisional pada variabel-variabel kunci seperti pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan setelah memperhitungkan adanya perbedaan sistematis. Nah, dengan adanya perbedaan ini sih diharapkan ya kita besar dalam jumlah modal baik itu teknologi antar negara. Jadi bisa melihat ya paling tidak sejumlah kecenderungan konvergensi dalam data lah bisa kita sesuaikan, bisa disetarakan akhirnya negara maju dengan negara berkembang. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Ya memang udah selesai kalau mendengarkan ini ya. Tapi jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya ya. Udah kayak YouTuber aja nih Ibu ya. Kemudian di like. Oke, terima kasih mahasiswa-mahasiswi semua yang sudah setia mendengarkan suara Ibu. Mohon maaf tidak ada videonya karena takut suaranya itu kecil kemarin ya, dan juga mungkin gak enak ngelihat muka Ibu gitu. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.